Terbongkar, buzzer Anies ketakutan majikannya melawan Ganjar Pranowo. Kalau ada pertanyaan siapa sih lawan Anies yang paling ditakuti oleh para buzzernya itu, ternyata bukan Prabowo tapi Ganjar Pranowo. Bagi mereka, Wan Anies sangat bisa mengalahkan Prabowo. Karena pendukung Ketua Umum Gerindra itu sekarang sudah banyak yang menjadi pendukung Anies, termasuk partai pengusungnya di Pilpres 2019 lalu. PKS dan Partai Demokrat sekarang juga sudah merapat ke mantan gubernur DKI tersebut. Artinya apa? Ketika PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies, tentu saja kader simpatisan serta loyalitasnya juga akan turut mendukung Anies. Celakanya pendukungnya sudah jadi pendukung kandidat lain. Prabowo belum berhasil mendapatkan dukungan dari pendukung Jokowi. Tercatat baru 2 saja mantan pendukung Jokowi yang kini jadi pendukung Prabowo, yakni Abu Janda dan Immanuel Ebenezer. Ada juga Ferdinand Hutahian yang kini menjadi kader Gerindra demi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Tapi itu tidak tetap signifikan alias tidak masuk hitungan. Karena si Lai Ferdi ini memang pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Prabowo kalah, namun ia menjadi pendukung Jokowi lagi setelah keluar dari Partai Demokrat. Dan sekarang menjadi pendukung Prabowo lagi. Jadi kalau diperhatikan agak unik perjalanan politisi yang pernah berdebat sengit dengan Kees Khalifah tersebut. Pada Pilpres 2014 lalu mendukung Jokowi, pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo. Prabowo kalah mendukung Jokowi lagi dan menjelang Pilpres 2024 mendukung Prabowo lagi. Benar-benar mencirikan orang yang labil maksimal alias gak punya pendirian. Mudah-mudahan dia bisa konsisten berjuang bersama dengan Fadlizon hingga Pilpres 2024 mendatang. Jadi posisi Prabowo saat ini memang benar-benar sulit. Hal inilah yang kemudian membuat buzzer Anies yakin majikannya itu akan mampu mengalahkan mantan Capres 2014 dan 2019 tersebut. Lantas apa bukti kalau buzzer Anies takut junjungannya melawan Ganjar? Bisa dilihat dari cuitan mereka di Twitter. Seperti cuitan Maudy Asmara berikut ini. Melalui akun Twitternya @mdy_asmara1701. Gue sih lebih setuju Mbak Puan yang maju jadi capres daripada Ganjar. Selain karena Tras Soekarno, Mbak Puan punya pengalaman memimpin parlemen. Katanya kala itu, asik, hehehe. Sudah terlihat kan kalau buzzer berjenis kelamin perempuan tersebut lebih memilih Puan yang menjadi lawan Anies daripada Ganjar Pranowo. Pertanyaannya kenapa demikian? Aslinya bukan karena Puan Tras Soekarno, dan bukan pula karena dia ketua DPR RI, tapi karena Putri Megawati itu lebih mudah untuk dikalahkan oleh Anies jika nanti menjadi Capres 2024. Lawang elektabilitasnya cuma 1% kok, padahal sudah tanam padi di mana-mana untuk mengenalkan dirinya ke masyarakat. Sedangkan Anies elektabilitasnya 13,1%, terpaut jauh. Dan kalau Puan jadi capres, Kadrun punya bahan untuk menyerangnya yakni dengan menyebarkan isu haram hukumnya memilih pemimpin perempuan. Sementara kalau Ganjar yang ikut bertarung di Pilpres isu tersebut nggak laku. Begitupun dengan cuitan buzzer Anies yang lain yakni Musni Umar. Hampir mirip dengan cuitan Maudy Asmara itu. Saya dukung Puan untuk maju sebagai Capres 2024. Kalau jadi Capres ada peluang menang. Kalau tidak jadi Capres mustahil jadi Presiden RI. Kalau jadi calon jangan takut kalah. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah melalui akun Twitter @musniumar. Hahaha. Jelas-jelas pendukung Anies. Sampai-sampai masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun tidak diperpanjang lantaran lebih sibuk menjadi buzzer daripada ngurusin mahasiswa. Malah ngomongnya mendukung Puan. Memang kalau diperhatikan sangat wajar si para tim ses Anies tersebut
takut junjungannya itu melawan Ganjar Pranowo. Kenapa? Lawang Anies sudah kampanye kemana-mana, sudah banyak provinsi yang dia datangi. Sudah banyak door prize yang dibagikan di acara jalan sehat yang dihadirinya itu. Sudah didukung oleh 3 partai. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, malah elektabilitas Ganjar yang lebih tinggi yakni 25,3%. Sedangkan Anies Baswedan hanya 13,1% saja. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 23,2%, yang artinya ada peningkatan sebanyak 2,1%. Sementara itu elektabilitas Anies sebelumnya berada di angka 16,5%, artinya ada penurunan sebanyak 3,4%. Jelas itu menakutkan. Hahaha. Hanya saja mungkin Doyok dan kawan-kawannya lupa kalau Megawati itu bukan politisi kemarin sore. Kalkulasinya tentu saja lebih canggih dibandingkan kalkulasi Novel Bamukmin yang mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia itu. Jadi dia tahu banget kok kalau tipu daya setan itu nyata. Di depan menyanjung dan pura-pura mendukung, ternyata ada tai udang di balik kumis yang jarang keramas itu. Begitulah kira-kira.